Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustadz Ridhoni yang kita hormati, kemudian Sahibul Bait, ini 3 orang tadi saya, Mas Irwan, Pak Tri dan Bu Supri, yang kita hormati, dan ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sangat-sangat kita muliakan, jamaah tabung umroh Riyadul Quran yang senantiasa diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu setelah 3 bulan kita tidak bertemu dalam forum ini. Ya, tentu dalam pertemuannya forum lain ya sudah beberapa kali, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang, ya, kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk istiqomah hadir dalam majelis ilmu tabung umroh Riyadul Quran ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairal jaza, atas kerawuhan kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak semua dalam majelis yang insyaallah adalah sebuah amal soleh yang baik ini. Semoga Allah berikan pahala berlimpah kepada panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menyingkat waktu kita lanjut, Bapak Ibu, seperti biasa kita awali pertemuan kita dengan tadarus. Yang terakhir ayat berapa Ibu? 67 atau 76? 76 Al-Baqarah, 76, berarti sekarang 77, 77 pas tengah-tengah juz pertama, halaman 12. Monggo silahkan dibuka aplikasinya, atau kalau mushaf ada di belakangnya jenengan masing-masing. Halaman 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaqulun hadha min indillah
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Sampun nggih, alhamdulillah kita cukupkan sampai ayat ke-88. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya, sudah beberapa kali kita mengadakan pertemuan dan tentu harapan kita pertemuan ini memberikan manfaat dari bertambahnya iman, bertambahnya amal tentu, bertambahnya ilmu, sehingga semakin lama kita di dunia ini semakin tambah segala kebaikan-kebaikan pada diri kita. Dan pertemuan kita juga bersamai dengan orang-orang baik ya, semoga ini juga menjadi salah satu ikhtiar kita merubah, meningkatkan pribadi kita masing-masing menjadi hamba-hamba Allah yang semakin baik lagi. Berkumpulnya kita dengan orang soleh adalah sebuah keutamaan, adalah sebuah kebaikan yang insya Allah manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi insya Allah berlanjut sampai surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa juga kita tinggal hitungan 2 hari ya untuk bertemu dengan tahun yang baru. Kita saat ini masih di tahun 1447 Hijriah dan insya Allah akan berpindah tahun 1448 Hijriah. Tentu terkait masalah akhir tahun ini, ingatlah kita dengan sebuah hadis yang sangat masyhur ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i rahimahullah sampai mengatakan terkait masalah hadis ini atau hadis yang terkait masalah niat dan hijrah ini adalah sepertiga dari agama Islam. Ya, sepertiganya agama ini adalah niat dan hijrah untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah
wa rasulihi. Atau kama qala Rasul, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Hadis ini Bapak Ibu rahimakumullah, ada asbabul wurud atau ada sebab Rasulullah menyabdakan. Kalau Al-Qur'an itu ya, peristiwa yang melatar belakangi turunnya wahyu namanya asbabun nuzul ya, asbabun nuzul ya, ada peristiwa di saat itu kemudian Allah turunkan ayat sebagai petunjuk bagi kaum muslimin. Kalau hadis itu ada namanya asbabul wurud ya, ada sebuah peristiwa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan sebuah hadis. Hadis yang sangat masyhur ini bahkan orang nggak usah mondok saja saya kira hafal ya, karena sering sekali disebut ya, innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung dari niatnya. Ini adalah sebuah peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah menuju ke Madinah. Ada seorang pemuda ya, dari orang Mekah tentunya, yang naksir dengan seorang wanita namanya Ummu Qais. Namanya siapa? Ummu Qais. Ya, ini Ummu Qais ini adalah seorang yang sudah masuk Islam, sudah beriman kepada Rasulullah sejak dari kota Mekah. Pemuda ini berniat melamar Ummu Qais. Ummu Qais ini kemudian sebenarnya pada awalnya pengen menerima, ya. Tapi ternyata datanglah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin yang tinggal di Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Hijrah itu bukan sekedar jalan-jalan Bapak Ibu ya, bukan sekedar kita ini kaum muslimin saat itu tamasya, bukan. Hijrah itu betul-betul meninggalkan, tidak balik lagi. Kebayang Bapak Ibu, kaum muslimin ya, mereka harus ninggalkan rumahnya, ninggalkan mungkin toko-tokonya, pekerjaannya, bahkan mungkin kebun kurmanya, semua yang mereka miliki harus ditinggalkan, dan meninggalkannya pun harus sembunyi-sembunyi. Bukan sebuah pengorbanan yang biasa, ini pengorbanan yang luar biasa. Sehingga kemudian Ummu Qais ini bimbang, namun karena kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tinggalkan, dia sambut panggilan dan perintahnya Allah dan Rasul ini, dia tinggalkan kota Mekahnya, dia tinggalkan pemuda yang pengen melamarnya itu, dia tinggalkan semua. Siapapun dari keluarganya yang tidak ikut hijrah, beliau tinggalkan, dan beliau mengikuti Rasulullah. Nah, si pemuda tadi ya, dalam hadis tidak disebutkan namanya si pemuda ini siapa. Ya, dalam rangka untuk kadangkala untuk menjaga kehormatan juga. Nah, ini juga salah satu dari adab para perawi hadis ya, ketika ada sesuatu yang kira-kira nanti menjatuhkan kehormatan orang yang diceritakan dalam hadis itu, mereka tidak menyebutkan namanya. Hanya disebut seorang pemuda atau si fulan gitu ya. Si A kalau bahasa kita. Maka pemuda ini mendengar Ummu Qais ini aslinya pengen nerima lamarannya, tapi karena ya lebih mendahulukan perintah Rasul, maka beliau berangkat menuju ke Madinah dan meninggalkan pemuda tadi. Maka kemudian pemuda ini dalam rangka supaya bisa menikahi Ummu Qais, dia kemudian ikut-ikutan hijrah ke Madinah. Jadi sama-sama berangkatnya dari Mekah menuju ke Madinah sama-sama. Mungkin yang lain naik onta, ya dia juga naik onta juga. Mungkin yang lain mungkin sembunyi-sembunyi, dia juga mungkin sembunyi-sembunyi. Tapi ada beda-beda, ada bedanya dia dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain hijrahnya adalah dalam rangka untuk bisa mempertahankan iman. 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, beliau dan para sahabat dalam menjalankan syariat itu sembunyi-sembunyi. Jangankan mau majelis taklim seperti ini, mau sholat saja sembunyi-sembunyi, ya. Mau berpuasa sembunyi, jangankan menjalankan syariat, mengatakan saya seorang muslim saja sembunyi-sembunyi. Karena toh nyawa, karena ini kurbannya adalah bukan hanya sekedar mereka diboikot
hartanya, bisnisnya, bukan, tapi bahkan bisa membahayakan nyawanya. Para sahabat mereka tidak bisa leluasa dalam menjalankan atau mempertahankan imannya, sehingga mereka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah menuju ke kota Madinah. Para sahabat yang lain hijrahnya dalam rangka supaya bisa menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa, merdeka ya dalam hal menjalankan syariat Allah. Tapi si pemuda ini hijrahnya dalam rangka bisa menikahi wanita yang dia cintai. Maka kemudian sampailah kaum muslimin dan juga dan tentu pemuda ini dan tentu juga Ummu Qais sampailah di kota Madinah. Dan riwayat mengatakan dia kemudian berhasil menikahi Ummu Qais ini, dan kemudian berita tentang si pemuda tadi sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya ya istilahnya apa bahasanya gini kan, obrolan emak-emak mungkin ya obrolan emak-emak itu zaman dulu sampai sekarang ada ya. Jadi mereka kemudian banyak yang ngobrolkan, kayak gini melu hijrah mung gara-gara pengen menikahi si Ummu Qais ya, dan ngobrol sampailah ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah menyabdakan hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Faman kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang mendapatkan ganjaran dari apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, karena Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya karena dunia yang pengen dia dapatkan atau wanita yang pengen dia nikahi, maka ya hijrahnya sebatas apa yang dia niatkan itu. Ini adalah menyikapi apa yang dilakukan oleh pemuda tadi. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini sangat masyhur sekali, utamanya adalah untuk mengingatkan kita semua. Bahkan para ulama menjadikan ya sampai disebut laki-laki tadi itu disebut sebagai di kalangan sahabat itu dikenal dengan nama Muhajir Ummu Qais. Ya. Jadi panggilannya di mana-mana dia dipanggil Muhajir Ummu Qais atau orang yang hijrah untuk mendapatkan si Ummu Qais. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya, dan para ulama ya sampai menempatkan hadis ini di awal setiap kali mereka berdakwah. Dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih, semua rata-rata diawali dengan hadis tentang masalah niat. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena memang demikian, amalan kita tidak ada gunanya ya. Amalan kita itu berkualitas atau tidak berkualitasnya adalah tergantung dari lurusnya niat. Seperti jenengan misalnya ke sini kan niatnya macam-macam. Ya. Ada yang mungkin ya, tapi semoga niatnya baik semua. Ya. Tapi niatnya mesti macam-macam. Ya. Atau jangan contohkan kita lah, yang di luar sana lah mungkin ya, di luar sana. Ada orang misalnya dia duduk di depan misalnya di depan BRI misalnya, niatnya kan macam-macam ya. Ada yang duduk karena dia nunggu orang parkir misalnya, ada orang duduk karena dia nunggu antrian ATM misalnya, ada orang duduk nunggu temennya misalnya, ada orang duduk karena kabur dari istrinya misalnya. Jadi memang ada beberapa orang sama-sama perbuatannya ya, tapi ternyata ya semoga di majelis ini nggak ada ya yang duduk karena kabur dari suaminya. Aku mumet tenan omonganmu Pak, tak melunga wae ngaji Ustaz Ramadan. Ayo jangan ya. Ada orang yang memang sepertinya perbuatannya sama tapi niatnya berbeda-beda. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung dari niatnya. Memang zahirnya kayaknya sama-sama susahnya, sama-sama lamanya mungkin dalam beramal, ya sama-sama mahalnya mungkin dalam beramal, tapi semua dinilai oleh Allah besar kecil dari amalan itu dari niatnya. Ya. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, niat itu
menjadi syarat sah dari amalan apapun. Ya. Bahkan kalau di dalam ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya, bukan lagi menjadi syarat, tapi niat itu bahkan menjadi rukun. Artinya bagian dari amalan itu. Ya. Bagian dari amalan itu. Sehingga ketika misalnya ada orang sholat, kok dia sampai lupa atau tidak niat sholat, maka ya tadi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Tidak diterima oleh Allah karena niat itu bagian dari sholat. Ya. Ada orang misalnya puasa, ya, yang syarat salah satunya atau bahkan rukun ya dari puasa itu adalah, kalau puasa Ramadan misalnya, adalah tabyitun niyyah atau menginapkan niat atau harus menghadirkan niat sebelum subuh. Kok ada orang ya yang mereka sampai subuh atau lewat dari subuh tidak ada niat untuk niat puasa wajib, maka puasanya menjadi tidak sah. Nah, ini nanti akan berbeda hukumnya kalau puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah niat tidak harus sebelum melakukan puasa, tapi bisa saat melakukan puasa. Misalnya jam 7 atau jam 8 pagi dia belum melakukan pembatal puasa, baru menghadirkan niat. Kalau puasa sunnah boleh. Maka ini penting, begitu pentingnya. Nah, fungsinya niat itu yang pertama adalah untuk membedakan ya, amalan ini adalah amalan yang wajib ataukah sunnah. Jenis amalannya ini apakah hukumnya yang wajib ataukah amalan yang sunnah. Saya berikan contoh, misalnya kayak jenengan misalnya sholat 2 rakaat saat masuk musola al-hadi ini tadi, maka jenengan akan dinilai oleh Allah dari niatin jenengan. Sholat apa jenengan saja yang tahu. Oh, ternyata jenengan niatnya sholat tahiyatul masjid. Oh, jenengan ternyata sholatud duha. Oh, jenengan ternyata sholat karipan subuh. Ya, itu kan jenengan saja yang tahu. Nah, inilah pembeda dari niat itu. Ya. Jadi untuk membedakan ya ibadah satu dengan ibadah yang lain. Puasa, ya kan bisa di dalam satu rumah setiap misalnya hari Senin itu puasa bareng-bareng, tapi semuanya innamal a'malu binniyat. Ya, mungkin si suami puasa niatnya Senin Kemis, mungkin istri ternyata puasanya nyarutan, atau dua-duanya ternyata nyarutan tapi suami meneng-meneng gitu ya. Aslinya dia punya utang juga, tapi mungkin malu sama istrinya, ayo puasa ya bareng Senin. Wah, kok dengarin Pak? Oh iya, sopo toh. Ternyata cuma nyarutan sama-sama. Ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi ini fungsi dari niat, yaitu membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain yang hukumnya seperti apa. Kemudian niat juga fungsinya adalah untuk membedakan apakah itu ibadah, apakah itu non ibadah. Itu kan? Ketika suatu ibadah itu diniatkan, maka ada pahalanya. Tapi ketika tidak diniatkan untuk ibadah atau non ibadah, maka tidak ada pahalanya. Kayak misalnya kemarin saya berikan contoh, misalnya jalan-jalan. Jalan-jalan itu adalah amalan yang mubah, boleh ya. Tapi kalau satu orang ini niatkan jalan-jalannya untuk tadabbur alam, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, mengenal kebesarannya Allah, melihat keagungan ciptaannya Allah, sehingga kemudian dia semakin tambah rasa syukurnya. Saya kemarin kemana itu, ke Kaliangkrek, masya Allah ya, ternyata indah betul ya. Dan kadang-kala itu nggak usah jauh-jauh Kaliangkrek lah, misalnya jenengan kalau lewat jalan tol tuh ya Allah indah betul Indonesia itu ya. Dalam rangka apa ya, tambah syukur lah Bapak Ibu ya. Artinya kita ini kadang-kala suka terpukau dengan negara-negara lain dari ini itunya. Ini ternyata di negara kita semua ada. Di Indonesia itu mau apa yang nggak ada? Ya, semua ada. Ya, Mama Gufron ya ada juga. Ya, jadi dari yang baik sampai yang buruk semua ada semua ya. Dari musim panas, musim dingin, musim hangat, semua ada di Indonesia, luar biasa. Jadi boleh jalan-jalan, tapi
niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga kemudian kita mendapatkan pahala. Tapi ada orang lain yang jalan-jalan ya sekedar cuma ya refreshing, sekedar ya cuma sekedar seneng-seneng saja, ya akhirnya ya dia sesuai apa yang dia niatkan saja, yaitu seneng-seneng saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau misalnya kita bisa memberikan usulan Bapak Ibu dalam satu amalan, kalau bisa double niat maka doublekan niat, sehingga kita dalam satu kegiatan kita mendapatkan banyak ganjaran. Ya, misalnya jenengan hadir dalam majlis taklim seperti ini, ya niatkan banyak dari rumah itu. Niat misalnya menyambung silaturahmi, niat sedekah, niat misalnya kita menyambung ukhuwah Islamiyah, atau niat kita misalnya mungkin melakukan kebaikan. Atau kalau ke masjid ya berarti kita niat misalnya memakmurkan masjid, ya double-doublekan niat supaya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Ketika kita menjadi misalnya kerja, ya seorang pekerja misalnya di kantor, niatkan banyak dari pekerjaan kita. Ya, misalnya kita ada yang kerja di puskesmas, ada yang kerja mungkin di rumah publik yang lain, ya kita misalnya dobelkan niat melayani orang, membantu orang, membahagiakan orang, memudahkan urusan orang, ya. Ini bisa kita dapatkan banyak pahala dari satu amalan saja. Maka Bapak Ibu rahmakumullah, pilihannya Allah Subhanahu wa taala adalah barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Ini pilihan dari Allah. Saat kita ini diperintahkan untuk hijrah, maka kita harus melaksanakan hijrah itu, tapi pilihannya adalah hendaknya hijrah hanya karena Allah dan Rasulnya. Hijrah kalau dulu itu adalah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Tapi Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah kaum muslimin setelah Fathu Makkah. Artinya perintah hijrah itu ya sudah selesai hanya saat itu. Dan kemudian dengan Fathu Makkah atau kemenangan kaum muslimin di kota Mekah, maka hijrah setelah itu adalah hijrah dalam bentuk bukan fisik lagi. Hijrahnya dalam bentuk adalah memperbaiki hati kita masing-masing, memperbaiki perilaku kita masing-masing. Misal ya ada ibu-ibu yang dulu misalnya belum berhijab, kemudian dia putuskan untuk berhijab, maka inilah yang namanya hijrah. Tapi hijrahnya hendaknya ilallahi wa rasulihi, hendaknya karena Allah dan karena Rasulnya. Berhijrahnya hanya karena Allah, berhijrahnya karena Rasulullah. Jadi berjilbabnya ya karena menjalankan perintahnya Allah SWT. Emangnya ada orang jilbaban bukan karena Allah dan Rasulnya? Ya bisa jadi ada, ya ben tambah ayu misalnya, ben ndang payu misalnya itu. Atau biar punya banyak teman, atau biar dianggap lebih soleha, atau ben kosing nyoblos luwih akeh misalnya. Itulah ya, banyak orang yang perbuatannya itu sepertinya sama, tapi yang satu niatnya karena Allah, yang satu niatnya karena duniawi. Ya. Ada orang misalnya mulai mengenal syariat Islam, datanglah dia pengajian, datanglah dia mungkin ke kawan-kawan yang baik, tapi semua tergantung dari niatnya. Maka saya kok hari-hari ini ya Masya Allah ya, ini kenapa saya pengajian hari-hari ini aja temanya ini terus, karena memang momen yang paling baik ini. Hari-hari ini juga kebetulan bukan hanya pindahnya ke tahun yang baru, tapi juga hari-hari ini adalah hari-hari pendaftaran siswa-siswa baru ya, pendaftaran mahasiswa-mahasiswa dan sebagainya. Saya sering mengingatkan para orang tua dan juga anak-anak kita ya, ketika kalian mau sekolah, ketika kalian tuh mau kuliah, maka harus betul-betul niat thalabul ilminya itu karena Allah dan Rasulnya,
bukan karena duniawi, bukan karena wanita yang pengen dinikahi. Tolabul ilmi ben entuk gawean dunia lagi. Tolabul ilmi ben iso mlebu PNS dunia lagi. Tolabul ilmi ben iso duwe usaha gede dunia lagi. Yaitu memang enggak dilarang, memang itu pilihan kita masing-masing. Tapi ibaratnya kita itu meninggalkan sesuatu yang besar hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kecil. Kalau kita hijrahnya dalam arti misalnya tolabul ilmi, kalau kita tolabul ilminya itu untuk Allah dan Rasulnya, kira-kira dunia dapat enggak? Dapat, ya kan? Tapi kalau kita tolabul ilminya hanya karena dunia, maka Allah enggak dapat. Karena Allah enggak suka dengan orang yang tenggelam hatinya hanya dengan masalah dunia. Kadangkala kita itu mengkhawatirkan anak-anak kita dengan rezekinya, padahal yang jamin rezeki bukan kita. Yang jamin rezekinya anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, motivasi ke anak-anak kita, boleh masuk ke UGM, monggo silahkan, mau ke UNY, mau masuk ke mana yang swasta pada silahkan. Tapi ingatkan kepada mereka, tolabul ilmi boleh dek, tapi ilallah wa rasulihi, hanya untuk Allah dan Rasulnya. Jangan hanya masalah bagaimana aku nanti setelah kuliah itu bisa kerja di mana. Jangan seperti itu. Berapa banyak orang yang mereka kerja setelah kuliah tidak sesuai dengan jurusan yang mereka tempuh ketika kuliah, gitu. Ada orang dia kuliah dokter tapi malah selesainya malah jadi seorang pengusaha, atau sebaliknya juga mungkin ya, ada orang yang kuliah ekonomi ternyata dia setelah selesai malah jadi tukang pijet misalnya. Bisa jadi. Semua rezeki adalah hanya Allah SWT yang tahu. Sehingga kita hendaknya betul-betul niatkan lillahi wa rasulihi. Kemudian yang kedua pelajaran dari hijrah ini, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah tentang niat itu tidaklah cukup, tapi hendaknya dibarengi dengan yang namanya ikhtiyar. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah? Karena ikhtiar. Beliau tidak hanya pasrah bongkoan, ibaratnya cuma meneng wae di Mekah, ya. Kemudian pasrah kepada ya Allah, nek pati kula kene tak tompo. Enggak kayak gitu. Atau ketika beliau itu melihat para sahabat, ya, yang kita lihat misalnya Bilal bin Rabah, ya, atau mungkin Ammar bin Yasir atau Sumayyah, ya, para sahabat yang mereka disiksa, kemudian beliau memberikan motivasi kepada mereka, sing sabar ya, sing sabar, senong kiri wae misalnya. Enggak, tapi beliau berikhtiar. Ketika sudah berikhtiar 13 tahun mempertahankan iman dan kemudian mentok, ini kok sepertinya tidak bisa kita maksimalkan kekuatan Islam di kota Mekah ini, padahal itu adalah kampung halamannya beliau sendiri. Maka beliau kemudian memilih kampung lain yang meskipun itu bukan kampung halamannya. Dan berapa banyak kita mendengar cerita, ya, orang yang saat di kampungnya sendiri tidak begitu dihargai, tapi saat pindah ternyata dia sangat diperlukan oleh orang-orang sekitarnya. Dan demikianlah orang Jawa mengatakan urip ki kaya padasan, ya. Jadi lek mancur adoh, ya. Jadi yang sekitarnya malah kering tapi yang jauh malah basah. Ini kadang-kadang memang demikian. Ikhtiar itu penting, ya. Ketika kita melihat, ya, kita misalnya nasibnya begitu-begitu saja, maka kita ikhtiarkan supaya berubah. Ya, misalnya dengan salah satunya adalah hijrah ke tempat yang lain untuk ikhtiar merubah nasib lebih baik lagi. Ibu yang rahmati Allah, misalnya kisah tentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif, ya, bagaimana kita pernah mendengar cerita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah itu sampai pergi sana pergi ke sini, ya, mengajak kaum muslimin, ya, mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam Islam. Taif dalam
awal prasangkanya Rasulullah adalah tempat yang di dalamnya adalah para penduduk yang mereka itu yang mudah untuk didakwahi. Nanti kalau misalnya umroh ada salah satu biasanya ya tur menuju ke Taif ya. Itu kalau orang sana nyebutnya puncaknya Mekah gitu ya, atau puncaknya Saudi karena memang daerahnya dingin. Kalau di sini kan kok puncak tuh akhirnya yo tadi Magelangnya Saudi itu Taif. Nah di sana prasangkanya Rasulullah itu penduduknya akan mudah untuk didakwahi. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah datang ke penduduk Taif menyampaikan bahwa Allah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, supaya penduduk Taif meninggalkan segala sesembahan selain Allah, supaya mereka meninggalkan sesembahan kepada sesama makhluk ya. Maka justru Nabi Muhammad ditolak dan penolakannya itu sangat miris. Bahkan ada salah satu pertanyaan dari Aisyah ya, yang saat Rasulullah itu ditanya oleh Aisyah itu, wahai Rasulullah, apa kalimat yang sangat atau momen peristiwa yang sangat-sangat membuatmu sedih? Maka Rasulullah SAW menjawab adalah ketika aku mendengar penduduk Taif mengatakan, apa tidak ada orang lain yang lebih pantas menjadi seorang nabi daripada kamu? Ya, menyakitkan sekali Bapak Ibu. Rasulullah SAW ketika ke Taif itu ditertawakan sampai katanya mereka itu sampai terpingkal-pingkal, sampai memegang perutnya. Karena apa? Tidak tahan dengan dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan kayak nggak ada orang lain aja. Bisa saja yang mengaku seorang nabi itu kan para raja-raja. Mereka memiliki kekuasaan ini dan itu. Raja Romawi bisa saja mereka mengaku sebagai seorang nabi. Raja Persia bisa saja mereka mengaku sebagai seorang nabi. Tapi kamu Muhammad, lihat kamu itu siapa? Kok ngaku-ngaku nabi? Diketawakan hingga kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan mereka. Kalau tidak mau didakwah ya sudah. Maka Rasulullah pergi meninggalkan penduduk Taif. Tidak berhenti dari saat itu juga, ibu-ibu yang rahmati Allah. Penduduk Taif sampai menyuruh kepada anak-anak kecil mereka untuk melempari Nabi. Sepanjang jalan Rasulullah dilempari, dan bukan hanya sekedar dilempari, tapi dikatakan Muhammad orang gila. Muhammad orang gila. Bahkan yang mengatakan anak-anak kecil yang mereka nggak tahu, tapi karena memang diperintah oleh orang-orang tua mereka, mereka mengatakan itu ya, sampai Rasulullah lari tunggang langgang dalam rangka menyelamatkan nyawanya. Dan ini juga bentuk ikhtiar ya, tidak cukup sebuah niat, tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita setelah niat yang lurus juga ikhtiar yang sungguh-sungguh. Rasulullah mempertahankan nyawanya, mempertahankan imannya, lari tunggang langgang dari kejaran anak-anak kecil yang mengatakan beliau orang gila, orang gila, orang gila. Sampai siapa yang marah? Yang marah adalah malaikatul jabal. Ya, jadi kalau misalnya wisata ke Taif akan ditunjukkan oleh para pembimbing ya, ada sebuah gunung ya yang mana di situ malaikat itu muncul menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai gregetan. Padahal malaikat itu tidak punya rasa marah aslinya ya, sampai gregetannya malaikat Jabal atau malaikat gunung itu mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta izin supaya mengangkat gunung itu dan ditimpakan kepada penduduk Taif, mati kabeh. Ya. Bahasanya anak-anak sekarang biar meninggoy semua. Ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya dengan mengatakan, jangan, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu. Aku berharap semoga dari tulang sulbi mereka lahir orang-orang yang kuat dalam membela Islam. Ibu-ibu yang rahmati Allah, bapak-bapak yang rahmati Allah SWT, ikhtiar itu penting. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam berdakwah? Beliau bukan berdiam diri di kota Mekah, beliau keliling ke Taif, kemana-mana dalam rangka supaya kaum manusia ini mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Dan dalam ikhtiar ini
Jangankan panjenengan, jangankan saya, jangankan orang soleh, Nabi pun banyak rintangannya. Banyak rintangannya. Hijrah menuju Allah dan Rasulnya itu enggak sepele. Ada orang nyinyir, ada orang mengatakan kita, waduh wis dadi ustadzah misalnya. Ada yang mengatakan kita, wah Pak Yai, Pak Haji, Pak Soleh misalnya, atau orang alim, ben duneke alim piye. Nyinyiran banyak. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, wah wis melu radikal Bu, kok jilbabe rada gede saiki misalnya. Oh, terus mungkin yang laki-laki, wah jenggotan iki wis melu kelompoke teroris piye itu. Banyak kalimat-kalimat itu. Kita, jangankan kita, Rasulullah Muhammad Majnun dikatakan orang gila. Hanya mengatakan kalimatul la ilaha illallah, tidak ada kalimat lain. Rasulullah itu hanya dakwah piye kowe iki do nyembah sing duwe alam iki. Ojo nyembah sesama makhluk. Cuma itu aja. Ya, Rasulullah itu belum menyuruh mereka untuk sholat, belum memerintahkan untuk puasa, haji, apalagi jihad. Rasulullah itu hanya ngajak mereka tinggalkan ibadah atau persembahan kepada sesama dan hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah semata. Kan sebenarnya Islam itu. Bedanya Islam dengan agama yang lain kan, kalau agama yang lain Tuhannya adalah sesama makhluk. Ada yang mengatakan matahari adalah Tuhannya, bulan atau api, atau bahkan ada beberapa hewan itu dianggap Tuhan. Islam itu memerintahkan kepada manusia untuk menyembah Sang Pencipta semua yang ada ini, Rabbul Alamin. Nah, itu kemudian beliau difitnah macam-macam. Jadi setelah ikhtiar, maka kemudian pelajaran dari hijrah adalah sabar. Yang ketiga adalah sabar. Dalam hijrah itu pasti ada ujiannya. Supaya kita itu menjadi orang yang lebih dicintai oleh Allah, maka Allah akan menguji kita. Apa tenan? Apa benar kamu itu akan hijrah menuju Allah dan Rasulnya? Maka kemudian diuji kadangkala bukan dari orang-orang yang jauh, orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan ujian kadangkala datang dari orang-orang terdekat kita, dari pasangan kita, dari anak-anak kita, bahkan dari orang tua kita, bahkan dari mungkin tetangga-tetangga kita. Tinggal kita itu tidak ada pilihan lain kecuali sabar. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, sabar itu tanpa batas. Dan panjenengan tahu siapa orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang sabar. Di pintu surga disebutkan dalam Al-Quran, di pintu surga itu ada malaikat yang menjaga. Apa kalimat malaikat? Ya, bagi siapapun yang mau masuk surga, mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Para malaikat mengatakan keselamatanlah atas kalian karena kesabaran kalian. Karena apa? Karena kesabaran. Bukan karena keistiqomahan, kekuatan, ketawakalan atau keridhaan, atau karena apa, enggak. Bima sabartum, karena kesabaran kalian selamatlah kalian sampai tempat ini. Fa ni'ma uqbad dar, kata malaikat, maka inilah tempat akhir yang paling nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibu-ibu yang rahmati Allah, bapak-bapak yang rahmati Allah, sabar itu tanpa batas. Sehingga Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya dicukupkan pahala orang-orang yang sabar dengan tanpa batas. Artinya kalau pahala-pahala yang lain ada batas-batasnya. Sedekah pahalanya ada batasnya, ada hitungannya. Salat ada batas. Yang lain-lain itu banyak. Batasan-batasannya itu jelas, meskipun jelas jumlahnya besar sekali ya. Tapi kalau sabar pahalanya tidak ada batas. Sehingga sabar itu tidak ada batasnya karena pahalanya tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin yang ketiga.
sabar ketika hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Dan kita semua tahu sabar itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua sabar dari menjauhi larangan-larangannya Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah kadang-kala tidak mudah. Ya, misalnya salat. Ya, salat itu kalau panjenengan mau disebut sebagai orang yang iman, tidak ada pilihan lain kecuali harus apa kemarin hari Kamis? Harus khusyuk, ya. Jadi kalau ditanya orang apa ciri orang yang beriman, maka jawabannya adalah alladzina hum an salatihim khashi'un, harus khusyuk. ya khusyuk. Pokoknya intinya salatnya adalah harus khusyuk, ya al-mukminun ya. Maka ibu-ibu yang rahmati Allah, ini sabar. Gimana kita itu sholat supaya bisa khusyuk? Harus ada target. Oh, pertama aku harus khusyuk mulai dari takbiratul ihram. Kemudian setelah itu mulai khusyuk setelah doa iftitah. Kemudian al-fatihah dan seterusnya. Dan orang dinilai pahala sholatnya adalah dari kualitas kekhusyukannya. Nek mung sah-sah kabeh iso sah. Tapi ganjarannya antara satu dengan yang lain itu besar kecilnya adalah dari besar kecil atau lama pendek dari khusyuk sholatnya. Ngoten nggih. Nek khusyuke seperempat sholat ya berarti ganjarannya ya segitu. Khusyuke setengah sholat ya berarti ganjarannya sholat segitu. Tapi kalau khusyuk pol sampai akhir sholat itu tidak ada. Karena ya mungkin orang-orang waliullah ya, orang-orang yang memang imannya wis luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini ya tidak suudzon, kayaknya muka-muka kurang khusyuk semuanya, termasuk yang bicara ya, nggak masalah ya. Jadi sabar dalam menjalankan perintah Allah ya. Misalnya laki-laki ya dalam menutup aurat. Kalau misalnya olahraga ya tetap harus menjaga auratnya jangan sampai terbuka. Malulah kita dengan para muslimah yang mereka pakai jilbabnya ndak mudah gitu. Mosok mau nganggo celana panjang aja alasan ikiku ya loh. Kok kancane do cekaan kabeh Mas. Nah, hanya gara-gara teman, hanya gara-gara kawan ya yang melanggar aurat kita ikut-ikutan. Wanita juga apalagi ya lebih rumit lagi dalam menjaga auratnya. Auratnya ibu-ibu itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, wajah itu apa? Wajah itu ya apa yang mayu wajih, artinya apa yang menghadap. Menghadap itu berarti depan, kanan, kiri ya termasuk. Tapi yang ke bawah itu bukan dagu ke belakang itu bukan sesuatu yang boleh ditampakkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian sabar yang berikutnya adalah dalam menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baru saja kemarin tuh saya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir saya pengen mendirikan dapur MBG. Masya Allah ya, istri bolak-balik nggak ridho, pokoknya ndak. Ya alhamdulillah ternyata sekarang kedatiannya Pak Dadan ditangkap. Dan teman-teman yang bareng-bareng itu ya di moratorium akhirnya sudah membayar sekian, tapi dipending ya, nggak tahu diizinkan berdirinya kapan. Ya ini Masya Allah ya, kadangkala teman-teman yang baik, pasangan yang baik atau circle kita yang baik itu kadangkala menjadi awal ya pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini hati-hati betul ya Bapak Ibu rahimakumullah. Saya juga kemarin posting bagaimana ada travel terbesar se-Indonesia namanya Maktur. Itu travel Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita itu sampai di Jakarta itu langsung mengkeret semua. Kalau ketemu Maktur itu ya, Maktur itu Masya Allah dari dulu itu travel yang ngedapi-dapi itu, harganya yang begitu mahal, jamaahnya yang sangat eksklusif. Pokoknya dari mulai pakaiannya, kopernya aja. Koper itu kalau udah ketemu koper kita yang harga ratusan ribu, mungkin dia kopernya itu bisa jutaan itu.
Jadi gambarnya tuh kayak itu loh, jangan pernah lihat harta karun tuh, itu kopernya dibikin kayak gitu, itu makter tuh. Ya di kotak-kotak emas warnanya, masya Allah. Sekarang direkturnya ditangkap oleh KPK, kan ngeri banget itu. Gara-gara ini masalah haji tahun lalu ya. Ini nggak tahu apa yang beliau lakukan. Yang jelas ya intinya bahwa dalam bisnis apapun itu pasti ada gangguan syaitan untuk melakukan keharaman-keharaman ya. Bahkan dalam bisnis umroh itu aja tidak lepas dari seseorang itu melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Salah satunya adalah riswah atau sogok menyogok gitu ya. Sogok menyogok itu dalam hadis disebut sesuatu yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Hati-hati, misalnya kita mau mendirikan usaha, misalnya betul-betul tidak dikasih izin, ya udah nggak usah aneh-aneh, sebab usaha yang mungkin yang halal-halal saja, daripada kita nyogok, daripada kita melakukan hal-hal yang diharamkan agama. Akhirnya mungkin saat itu ya lancar-lancar saja, tapi di belakang hari nggak tahu Allah murka, akhirnya semua rezeki itu dicabut, dan mungkin malah kita meninggalkan penyesalan di hari kemudian. Ya, muhasabah hari ini lebih ringan daripada penyesalan di kemudian hari. Ibu bapak yang rahmati Allah SWT, yang berikutnya adalah bagaimana kita sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari takdir yang tidak sesuai harapan, atau bahasa mudahnya takdir buruk. Sebenarnya takdir itu tidak ada yang buruk ya, tapi buruk menurut versi dari yang menerimanya. Ya, takdir yang tidak sesuai harapan itu mungkin tepat kalimatnya ya. Kita sabar dari takdir yang tidak sesuai harapan. Ya, misalnya kita pengennya anak kita masuk UNY, ternyata N-nya meleset jadi UMY misalnya. Tidak sesuai harapan. Mau nek UNY kok aku ndonga ora tenanan malah meleset N dadi M misalnya. Iya. Kemudian pengennya masuknya ke UGM tapi malah meleset apa? Malah ke UGD. Astagfirullah. Ya udah sabar ya, Bu. UGM malah jadi UGD ya. Itulah ya Bapak Ibu rahimakumullah, tidak sesuai harapan. Kita kalau sudah terjadi ya sudah, harusnya memang nggak ada pilihan lain kecuali bersabar, dan pasti ada hikmahnya. Tidak semua rezeki itu hanya dari UGM, mungkin dari UGD juga ada rezeki. Ketemu susternya malah nikah misalnya. Ya, dan sebagainya. Ya, jadi ini poinnya adalah 3 ini. Pertama, kita luruskan niat ya, yang kedua kita ikhtiarkan semaksimal mungkin, dan yang ketiga adalah bersabar setelah kita memperbaiki niat dan memperbaiki ikhtiar kita. Harapannya Bapak Ibu rahimakumullah, tahun baru 1448 Hijriah ada banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah adalah orang yang senantiasa tafaul atau senantiasa optimis memandang masa depannya. Dan masa depan kita nanti adalah tergantung dari lurusnya niat kita hari ini. Sebagaimana hari ini adalah hasil kita, hari ini adalah hasil dari niat lurusnya kita hari yang lalu. Mungkin saat kecil kita berdoa dengan niat yang tulus, maka jadilah kita saat ini seperti apa. Itu sesuai niat kita zaman dahulu. Kemudian juga tahun depan, bulan depan, masa depan kita seperti apa, maka dimulai dari lurusnya niat kita hari ini. Dan lebih penting lagi, akhirat kita akan seperti apa adalah tergantung dari lurusnya niat kita di dunia di dunia ini, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya, dan terima kasih kembali kami ucapkan atas kerawuhan panjenengan dalam majelis ini. Harapan kita anggotanya semakin bertambah, harap berkurang terus ya. Solid ya, bertambah terus. Sekarang sampai berapa saat ya? Ada 66 okay. Semoga bertambah. Monggo bisa jenengan mungkin iklankan ke
beberapa kawan ya. Insya Allah, malah kemarin saya itu di WA ada teman dari Cilacap, sebenarnya bukan teman ya, santri saya dulu. Beliau merasa bersyukur karena saya sering posting status tabung umroh ini Riyadul Quran ini. Kemudian kebetulan beliau mertuanya punya travel, kemudian beliau mencoba meniru ya, tabung umroh Riyadul Quran, dan beliau kemudian membuat di sana namanya Amansa ya, tabung umroh Amansa, dan beliau kemudian WA Ustaz, terima kasih ya sudah menginspirasi kami di Cilacap, alhamdulillah bikin juga tabung umroh Amansa. Berapa sekarang umroh, berapa anggotanya sekarang Ustaz? Saya baru tahu ini 66. Saya tanya kemarin santri saya ini, alhamdulillah anggotanya 500 orang. Terinspirasi dari tabung umroh Riyadul Quran tuh 500, masya Allah, luar biasa. Sama nabungnya juga 500.000 tiap bulan ya, masya Allah. Sana malah lebih banyak anggotanya ya, alhamdulillah barokah ya. Berarti dari satunya jenengan sudah menginspirasi ya kurang lebihnya 8 orangan ya, masya Allah. 66 kali menuju ke 500 kan. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu, semoga barokah acara ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Akhir da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.